Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi, kita akan membahas salah satu topik dari manajemen ekonomi bisnis, yaitu tentang asuransi. Di sini, kita akan membahas tentang pengertian dari asuransi, jenis-jenis asuransi, manfaat jika kita menggunakan asuransi, serta tantangan apa saja yang dialami oleh perusahaan asuransi saat ini. Oke, langsung saja. Untuk memulai, kita langsung menuju ke slide selanjutnya. Untuk yang pertama, ini adalah pengertian dari asuransi. Jadi asuransi itu adalah mekanisme perlindungan finansial yang memberikan jaminan kompensasi terhadap resiko tertentu. Di mana jika kita ingin terhindar atau mencegah terjadinya resiko di masa yang akan datang, kita bisa menggunakan asuransi sebagai bentuk perlindungan terhadap resiko di masa yang akan datang. Nah, asuransi ini meliputi di mana individu atau perusahaan membayar premi kepada pihak asuransi sebagai bentuk pembayaran klaim jika resiko tersebut terjadi. Jadi, kalau kita bisa coret-coret ya di sini mekanismenya adalah misalnya di sini ada pihak yang tertanggung yaitu nasabah. Ini adalah nasabah asuransi, nasabah A, nasabah B, nasabah C. Dia menggunakan asuransi untuk menghindari terjadinya resiko di masa yang akan datang. Nah, kemudian di sini adalah perusahaan asuransi. Nah, kemudian mekanismenya adalah nasabah, baik itu A, B, C, itu membayarkan sebuah premi, berupa premi, kepada perusahaan asuransi yang nantinya akan dikumpulkan oleh perusahaan asuransi dan menjadi uang perusahaan. Nah, perusahaan asuransi ini akan mengumpulkan uang dari nasabah-nasabah tersebut yang berasal dari premi yang dibayarkan oleh nasabah. Nah, jika terjadi resiko di masa yang akan datang, pihak asuransilah yang akan membayarkan klaim kepada pihak yang tertanggung tadi atau nasabah tadi. Jadi misalnya nasabah ini sakit gitu ya, dia sakit, kemudian dia harus ke rumah sakit dan pemeriksaan dokter dan juga ada obat dan sebagainya. Karena nasabah ini sudah membayarkan premi asuransi dalam bentuk asuransi kesehatan ya, contohnya tadi asuransi kesehatan. Nah, nasabah ini tidak perlu lagi membayarkan obat dan dokter secara langsung, tapi sudah dibayar atau sudah diklaim oleh asuransi kepada nasabah yang tadi sakit ya, harus menebus obat dan juga pemeriksaan dokter. Jadi sudah ditanggung oleh pihak asuransi karena tadi selama beberapa periode gitu ya, per bulan gitu ya, itu kita sudah membayarkan premi kepada perusahaan asuransi untuk suatu saat jika terjadi atau jika tadi ya nasabahnya itu kurang sehat, harus ke rumah sakit dan menebus obat dan memeriksa ke dokter, dia sudah tidak lagi membayar karena pembayaran itu sudah diklaim, sudah dibayarkan oleh perusahaan asuransi kesehatan, seperti itu. Nah, itu adalah bentuk perlindungan yang bisa kita manfaatkan ketika kita menggunakan perusahaan asuransi. Nah, jenis-jenis asuransi itu bermacam-macam. Jadi, asuransi itu yang pada umumnya terbagi menjadi 5 di sini ya, kalau yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu adalah asuransi jiwa, di mana asuransi ini adalah memberikan perlindungan finansial bagi ahli waris dalam bentuk pembayaran klaim jika yang tertanggung itu meninggal dunia. Jadi, misalnya Bapak A gitu ya, dia ini membeli asuransi jiwa, di mana setiap periode dia harus membayarkan asuransi jiwa tersebut, baik dari pemotongan penghasilannya atau bayar secara langsung kepada pihak asuransi. Nah, jika Bapak A ini meninggal gitu, jika Bapak A ini meninggal, nah
pihak asuransi akan membayarkan klaim gitu ya, membayarkan klaim kepada keluarga Bapak A gitu, kepada keluarga Bapak A. Biasanya berupa uang ya, berupa uang yang akan dibayarkan karena selama hidupnya Bapak A ini memang membeli asuransi jiwa, dimana kalau misalnya ternyata Bapak A ini sudah meninggal, dia tidak punya, kan sudah tidak ada yang memberikan penghasilan lagi. Nah, ini pembayaran klaim dari asuransi jiwa ini akan dibayarkan kepada pihak keluarga A, seperti itu. Itu adalah contoh dari asuransi jiwa. Nah, kemudian yang kedua itu adalah asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah memberikan perlindungan finansial untuk biaya perawatan medis dan pengobatan. Seperti yang saya contohkan sebelumnya tadi, jadi misalnya ada Bapak B. Nah, Bapak B ini sudah membeli asuransi kesehatan, kemudian dia membayarkan premi untuk asuransi kesehatan setiap bulan. Per bulan. Nah, setelah dia membayarkan asuransi kesehatan selama per bulan ya preminya, nah tiba-tiba di masa yang akan datang Bapak B ini sakit gitu ya, jadi harus ke dokter dan harus menebus obat. Nah, Bapak B ini tidak lagi ketika menggunakan asuransi, Bapak B ini tidak lagi membayarkan secara langsung kepada pihak rumah sakit, tetapi dia sudah menggunakan asuransi kesehatan sebagai bentuk pembayaran, gitu ya, sebagai bentuk pembayaran atau mengklaim untuk menebus obat maupun pembayaran atau pemeriksaan dokter, karena dia sudah membayarkan premi asuransi kesehatan sebelumnya. Setiap bulan dia menyetorkan premi, dan pada akhirnya ketika dia sakit dan harus menebus obat, pihak asuransi lah yang akan membayarkan klaim obat tersebut gitu. Biasanya ini juga perusahaan-perusahaan ya yang memang bagus, dia memperhatikan kesejahteraan karyawan, biasanya memang sudah mengikutkan karyawannya terdaftar di di perusahaan asuransi, di mana salah satunya adalah asuransi kesehatan. Jadi nanti pihak perusahaanlah yang membayar asuransi tersebut gitu, karena perusahaan sudah berlangganan atau sudah bermitra dengan asuransi kesehatan tersebut. Jadi ini sebenarnya mensejahterakan pekerjanya dengan memberikan asuransi kesehatan, ya di mana pembayaran preminya memang berasal dari pemotongan gaji pekerja tersebut. Nah, selanjutnya adalah asuransi kendaraan. Jadi asuransi kendaraan itu adalah melindungi pemilik kendaraan dari risiko kecelakaan atau kerusakan kendaraan. Jadi kalau kita membeli asuransi kendaraan, otomatis kita kan berarti punya kendaraan dan ingin ikut asuransi kendaraan ya. Jadi misalkan sewaktu-waktu, misalkan ya kita nggak pengen hal ini terjadi, misalkan kecelakaan atau mobil kita rusak gitu ya. Nah, itu kita bisa mengklaim kerusakan itu ke pihak asuransi gitu. Dengan syarat ya kita memang punya asuransi kendaraan. Jadi memang kita setiap bulan membayarkan premi asuransi kendaraan tersebut. Nah, jika ternyata di masa yang akan datang jeleknya adalah ternyata kendaraan kita rusak atau kecelakaan, penyok dan sebagainya. Nah, kita tidak lagi membayarkan kerusakan itu, tapi kita mengklaim, kita menghubungi pihak asuransi untuk mengklaim kerusakan kendaraan kita, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah asuransi properti. Asuransi properti ini adalah mengganti kerugian yang timbul akibat kerusakan atau kehilangan properti. Properti di sini contohnya misalnya adalah rumah. Jadi rumah kita diasuransikan kepada pihak asuransi yang memang bergerak di bidang asuransi properti. Kalau misalkan terjadi apa-apa dengan rumah kita, misalkan
entah rumah kita roboh atau terjadi bencana alam, gempa bumi dan sebagainya, kita bisa mengklaim kerusakan rumah kita ini kepada pihak asuransi properti. Nah, selanjutnya adalah asuransi perjalanan. Jadi asuransi perjalanan itu adalah memberikan perlindungan finansial saat bepergian, di mana termasuk di dalamnya adalah biaya medis darurat jika misalkan terjadi entah itu kecelakaan atau tiba-tiba sakit dalam perjalanan, atau misalnya kita kehilangan bagasi. Jadi biasanya ketika kita mau memesan tiket ya, biasanya memesan tiket entah itu tiket pesawat atau tiket kereta untuk perjalanan, biasanya kan dari pihak pemesanan tiketnya itu ada pilihan apakah menggunakan asuransi bagasi atau tidak gitu. Nah, kalau kita pilih menggunakan asuransi gitu ya, asuransi. Nah, ada beberapa hal yang bisa diklaim gitu. Jadi contohnya misalnya kita pilih asuransi bagasi. Jadi misalnya ternyata entah ada keterlambatan dalam kedatangan bagasi kita, atau misalkan kehilangan bagasi kitanya, barangnya kita nggak tahu kemana gitu ya, itu bisa diklaim kalau kita memang memilih atau menggunakan asuransi perjalanan gitu. Jadi entah itu klaimnya misalkan ada keterlambatan, maka kita akan dapat santunan berupa uang dengan nominal berapa gitu ya, sesuai dengan kebijakan pihak asuransinya. Atau misalkan barang kita hilang gitu, atau bagasi kita hilang ketika perjalanan. Nah, ini kita bisa ngeklaim kalau misalkan kita memang menggunakan asuransi, entah itu diganti dengan uang gitu ya, atau memang dicarikan dalam jangka waktu tertentu gitu ya, dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini kalau ya memang di awal ketika kita membeli tiket, kalau kita membeli juga di asuransinya, itu pasti ada premi yang harus dibayarkan gitu. Memang pasti akan lebih mahal, tapi ya ke depannya misalkan terjadi hal-hal yang tadi saya sebutkan ya, kehilangan bagasi, keterlambatan bagasi, itu kita bisa lebih tenang karena kita bisa mengajukan klaim tersebut seperti itu. Nah, itu adalah contoh-contoh dari atau jenis-jenis dari asuransi yang pada umumnya ditawarkan oleh perusahaan asuransi kepada individu maupun ke perusahaan. Nah, sebenarnya apa sih peran dari asuransi? Jadi yang pertama itu adalah asuransi itu bisa melindungi individu dan keluarga dari resiko tidak terduga. Karena di masa yang akan datang kita tahu ketidakpastian itu sangat tinggi ya, di mana kita tidak bisa meramalkan secara tepat, misalkan entah itu ekonomi kita atau kesehatan kita atau keadaan barang-barang kita. Makanya di sini asuransi itu sebenarnya bisa mengurangi ketidakpastian di masa yang akan datang dengan cara melindungi individu dan keluarga terhadap resiko tersebut gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah mendorong stabilitas ekonomi dengan mengurangi beban finansial saat resiko terjadi. Jadi, karena tadi ya ketidakpastian yang begitu tinggi di masa yang akan datang, dengan adanya asuransi ini tetap bisa menjaga stabilitas ekonomi. Jadi misalnya perusahaan, misalkan suatu perusahaan gitu ya, dia mengasuransikan baik itu keuangannya atau aset-asetnya gitu ya, aset-aset perusahaan supaya tidak mengalami resiko di masa yang akan datang gitu ya, meminimalisir ketidakpastian. Nah, bisa diasuransikan ke perusahaan asuransi gitu supaya tetap terjaga stabilitasnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah menggerakkan sektor ekonomi dengan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Ya tadi ya, karena asuransi itu sifatnya memberikan perlindungan di mana resiko ketidakpastian bisa diminimalisir, otomatis ini bisa menggerakkan sektor ekonomi karena bisa memberikan kepastian bagi pelaku usaha seperti itu. Jadi ya seperti mekanisme lindung nilai dan sebagainya gitu ya. Jadi
di pelaku usaha di masa yang akan datang tidak terlalu mengalami kerugian yang besar karena misalnya asetnya sudah diasuransikan, dia bisa lebih tenang di masa yang akan datang, tidak takut kalau terjadi apa-apa terhadap kerusakan aset gitu ya, misalkan aset kendaraan atau aset gedung sudah diasuransikan, kalau terjadi apa-apa terhadap aset-aset yang masa akan datang bisa diklaim dengan asuransi seperti itu. Kemudian mendorong investasi jangka panjang melalui dana premi yang dikumpulkan perusahaan. Jadi kan banyak nih premi dari premi dari nasabah-nasabah asuransi yang masuk ke dalam perusahaan asuransi gitu kan, yang tadi saya gambarkan juga. Nah, sebenarnya selama memang tidak ada yang mengklaim gitu ya. Nah, dana nasabah tersebut bisa dikelola atau diinvestasikan lagi ke produk-produk investasi, ke produk investasi yang menjanjikan gitu. Nah, ini kan pada akhirnya bisa memberikan keuntungan. Keuntungan tersebut bisa dibagikan kepada pihak asuransi dan juga kepada pihak nasabah ya yang menjadi nasabah asuransi. Jadi tidak hanya kita juga mendapatkan perlindungan berupa klaim tadi, tapi kita juga ternyata mendapatkan keuntungan kalau ternyata memang perusahaan asuransinya menginvestasikan dana-dana asuransinya kepada produk investasi yang memang menjanjikan dan bisa memberikan keuntungan tinggi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tantangan dalam praktek asuransi. Jadi, walaupun memang ada beberapa keuntungan yang bisa kita ambil dari kita membeli asuransi, ada juga tantangan yang ternyata terjadi dan dialami dalam prakteknya perusahaan asuransi. Jadi yang pertama itu adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi dan manfaatnya. Jadi orang merasa, sebagian orang yang merasa ngapain sih asuransi, toh kita nggak setiap hari sakit, atau kendaraan kita kalau kita hati-hati juga nggak akan ketabrak atau nggak akan mengalami kecelakaan. Capek-capek kita bayar premi ternyata nggak terjadi apa-apa gitu. Jadi menurut orang, sebagian orang gitu ya, itu hanya mengeluarkan uang yang ya tidak pasti gitu ya. Jadi menurut masyarakat, masih ada masyarakat yang memang kurang sadar kalau asuransi sebenarnya juga penting gitu ya. Kalau memang ya ternyata terjadi, kita ternyata nggak mendaftar asuransi, terus kita ternyata sakit, butuh dana atau biaya yang banyak secara tidak terduga. Nah, ini kan akhirnya jadi repot sendiri seperti itu kan, karena kita nggak punya asuransi atau nggak punya jaminan untuk menjaminkan biaya-biaya itu. Nah, kemudian persepsi negatif terhadap industri asuransi terkait klaim yang sulit atau lambat dibayarkan. Jadi, ini sebenarnya cara yang bisa kita lakukan adalah kita memang harus pintar-pintar memilih perusahaan asuransi. Jadi kita lihat dari rekam jejaknya atau misalkan dari laporan tahunannya gitu. Nah, jangan memilih perusahaan asuransi yang memang dia terkenal kesulit membayar, sulit mengklaim gitu ya, lambat dibayarkan dan sebagainya gitu. Karena ya pada akhirnya persepsi masyarakat nanti ke arah sana gitu. Jadi reputasinya jadi jelek. Makanya kita juga harus ada effort juga dalam memilih perusahaan asuransi yang memang menjanjikan, bisa mengklaim tepat waktu gitu ya, adanya kejelasan, terus juga uang kita transparan gitu, dana asuransinya itu ada transparansi gitu, ketika pengelolaannya kemana dan sebagainya, diinvestasikan kemana, seperti itu. Kemudian regulasi yang kompleks dan perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan asuransi. Jadi semakin sebenarnya banyaknya regulasi yang kompleks dan juga kebijakan yang berubah-berubah, ini juga bisa mempengaruhi kinerja ya atau aktivitas dari asuransi gitu. Karena kan memang
asuransi itu badan hukum yang dia juga taat sama regulasi-regulasi yang ada. Kalau ternyata regulasinya sangat sulit, kemudian kebijakannya banyak dan sering berubah-ubah, itu juga bisa menjadi tantangan pihak asuransi. Dia harus mengubah regulasinya lagi, mengubah kebijakannya lagi, dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah keterbatasan akses terhadap asuransi bagi masyarakat dengan ekonomi rendah. Ya, ini memang terjadi ya. Jadi, ketika kita mendaftarkan asuransi, memang dari pihak asuransinya itu sering atau banyak banyak syarat gitu ya, banyak syarat yang memang harus dipenuhi oleh pihak yang membeli asuransi gitu, orang yang mau membeli asuransi, entah itu dari penghasilan gitu. Kalau penghasilannya itu ternyata tidak stabil, itu juga sangat sulit ya kalau kita mau mendaftarkan asuransi gitu, karena ya dari pihak asuransinya pun takut atau beresiko dengan nasabah tersebut, takutnya dia tidak bisa membayarkan premi gitu ya secara rutin gitu, atau di tengah jalan tiba-tiba gagal bayar dan sebagainya. Nah, jadi ya pada akhirnya ya ini sebenarnya bisa menjadi tantangan bagi pihak asuransi ya dalam prakteknya gitu. Harus ada sistem atau mekanisme yang bisa membuat masyarakat itu yang memang tergolong mungkin finansialnya tidak stabil atau rendah gitu, itu juga bisa ikut merasakan asuransi gitu, dengan mungkin pembayaran premi yang tidak terlalu berat, tidak terlalu mahal gitu ya. Asalkan memang nasabahnya pun juga nasabah yang terpilih yang tepat waktu membayar preminya, mampu atau bersedia membayar premi tersebut, bukan nasabah yang gagal bayar, yang asal-asalan gitu ya, ternyata dia juga tidak patuh sama kebijakan atau kesepakatan antara pihak asuransi dengan nasabahnya tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya ini saya jabarkan, sebenarnya banyak ya contoh-contoh perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Namun di sini kalau kita lihat, kita mungkin familiar sama nama-nama ini ya. Nah, ini memang yang dalam prakteknya di Indonesia sudah terbilang cukup besar gitu, cukup besar perkembangannya maupun perusahaannya. Kita bisa lihat ada Prudential, Allianz, terus ada Askrindo gitu ya, ada Manulife. Nah, ini adalah contoh-contoh dari perusahaan asuransi yang memang familiar di masyarakat Indonesia, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada peluang dalam industri, ini typo ya. Peluang dalam industri asuransi. Jadi, kalau kita memang tertarik dengan sistem asuransi atau perusahaan asuransi, berikut ini saya akan jabarkan beberapa pihak gitu ya, yang memang berperan dalam aktivitas atau operasional perusahaan asuransi. Jadi yang pertama itu adalah aktuaria. Nah, aktuaria itu adalah orang yang menilai resiko dan menentukan premi asuransi yang sesuai. Jadi orang inilah yang menetapkan berapa premi yang harus dibayarkan nasabah terhadap asuransi. Misalkan asuransi entah itu kesehatan, asuransi jiwa, atau asuransi kendaraan dan sebagainya. Nah, aktuaria ini juga ada ilmunya tersendiri ya. Kalau tidak salah ada beberapa kampus juga yang memang sudah menyediakan ilmu tentang aktuaria ini gitu. Jadi memang kalau teman-teman tertarik dan ingin belajar lebih mendalam dengan ilmu aktuaria ya secara langsung gitu ya, bagaimana menilai resikonya gitu, penentuan jumlah preminya berapa gitu, itu bisa mempelajari ilmu aktuaria. Nah, kemudian ada yang namanya claim adjuster. Nah, claim adjuster ini adalah orang yang menilai klaim yang diajukan oleh tertanggung dan menentukan pembayaran klaim. Jadi, misalnya contohnya kita mendaftar atau membeli asuransi kesehatan gitu. Nah, bukan pada akhirnya kita pilih pokoknya sudah beli asuransi kesehatan berarti kita sakit apapun akan dijamin. Tapi akan ada pilihan kira-kira kesehatan apa saja yang akan dijamin. Misalkan
misalkan kesehatan secara umum, ya itu mungkin akan dijamin, misalkan batuk pilek sakit gitu ya, sakit batuk pilek sakit umum itu tebus obatnya masih bisa diklaim. Atau misalnya anak sakit atau anak imunisasi gitu, imunisasi. Nah biasanya kan ada imunisasi, jenis-jenis imunisasi, kira-kira yang diklaim tuh imunisasi untuk apa saja sih, imunisasi obat apa saja, obat A, obat C, D, dan sebagainya. Nah, yang menentukan kira-kira yang bisa diklaim itu adalah sakit jenis apa atau imunisasi dengan obat jenis apa, itu adalah claim adjuster yang menentukan gitu. Jadi, ini yang bisa diklaim, ini yang tidak bisa diklaim, seperti itu. Tuh, jadi bukan berarti semuanya bisa tertanggung atau terklaim ya, tapi emang ada beberapa pilihan. Jadi ketika kita mendaftar asuransi pun kita bisa pilih untuk klaim apa saja nih, untuk sakit apa, atau untuk imunisasi anak yang apa saja yang bisa diklaim, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah underwriter. Underwriter itu adalah orang yang menilai resiko dan menentukan persyaratan polis asuransi. Nah, itu juga dia menentukan seberapa besar polis asuransinya, itu adalah pihak underwriter. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah sales dan marketing. Nah, sales dan marketing ini adalah orang yang menjual produk asuransi. Jadi biasa teman-teman ini sebenarnya posisinya itu paling depan ya, karena dia yang menawarkan produk-produk asuransi. Ada asuransi, jenis asuransi ini gitu ya. Itu adalah pihak sales dan marketing. Dan dia juga yang secara langsung berhubungan dengan nasabah asuransi gitu. Jadi kalau terjadi apa-apa atau memang mau membeli asuransi, kita berhubungannya dengan pihak sales dan marketing. Nah, kemudian selanjutnya adalah manajemen resiko. Jadi pihak manajemen resiko ini adalah orang yang menganalisis dan mengelola resiko bagi perusahaan atau individu. Karena misalnya ya, ada perusahaan yang memang ingin diasuransikan gitu ya. Jadi orang asuransi pun punya orang manajemen resiko yang dia juga menganalisis kira-kira berapa profil resikonya gitu, preferensi resikonya terhadap aset maupun terhadap barang-barang yang memang diasuransikan oleh perusahaan, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa pihak gitu ya yang bisa saya jelaskan yang memang berperan langsung dalam aktivitas perusahaan asuransi yang ada di dalam asuransi, seperti itu ya. Jadi seperti itu gambaran pekerjaannya dan gambaran aktivitasnya. Ya, kira-kira mungkin teman-teman ada yang tertarik atau memang ingin mendalami bidang-bidang tersebut gitu ya. Ya, teman-teman bisa mempelajarinya gitu. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyimak video kali ini. Apabila ada yang didiskusikan atau yang ditanyakan, silahkan chat di kolom komentar. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.